Ilustrasi khotbah tentang hubungan ataupun relasi yang benar. Kolose 3 ayat 14, dan di atas semua itu kenakanlah kasih yang menyatukan dan menyempurnakan. Tukang api dan Shah Persia. Dahulu kala memerintahlah seorang Shah, raja Persia yang amat dicintai rakyatnya. Ia sangat mengasihi dan peduli pada kesejahteraan rakyat, serta hanya berbuat untuk kebaikan seluruh negeri. Untuk memahami denyut nadi rakyatnya, ia sering menyamar menelusuri jalan-jalan pedesaan. Suatu hari ia menyamar sebagai petani miskin dan mengunjungi permandian umum. Di sana banyak orang mandi sambil bercengkrama dan bersukaria. Permandian ini sangat disukai masyarakat karena airnya panas yang berasal dari sebuah tungku perapian. Shah yang menyamar ini mengunjungi tungku di bawah tanah dan bertemu dengan tukang api yang seolah tanpa lelah menjaga nyala api agar panas air tetap terjaga. Kedua lelaki itu kemudian bercakap-cakap, makan bersama, dan tak lama kemudian terjalinlah persahabatan. Minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, sang raja rutin mengunjungi sahabatnya di tempat sunyi ini. Tukang api ini kemudian makin merasa dekat dengan tamunya karena dia bersedia datang ke tempat kerjanya yang panas dan pengap. Soalnya tak seorang pun yang pernah peduli atau menghargai apa yang dikerjakannya, lebih lagi mendatangi kantornya. Pada suatu hari Shah memutuskan untuk membuka jati dirinya. Ini sebuah tindakan penuh risiko. Shah takut sahabatnya ini akan meminta hadiah atau sebuah keistimewaan seperti yang biasanya terjadi. Tetapi si tukang api, sesudah dia hilang keterkejutannya, ternyata tidak meminta apapun. Sambil memandang rajanya dengan mata takjub, si tukang api berkata, "Terima kasih junjunganku, Baginda telah memberikan apa yang paling mulia bagiku. Jika kepada orang lain Baginda hanya menganugerahkan hadiah-hadiah mahal, kepadaku Baginda telah memberikan dirimu sendiri. Baginda telah bersedia mampir ke tempat pengap ini, duduk bersamaku dan makan rotiku yang keras ini. Aku telah menerima hadiah paling berharga dalam hidupku. Terima kasih Baginda." Banyak moral yang bisa kita petik dari cerita di atas. Tetapi dalam kaitannya dengan usaha kita mencari sumber-sumber motivasi superior, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan beberapa sisi. Yang pertama, Shah yang bijak itu memahami betul arti pekerjaan si tukang api, yaitu kesejahteraan orang banyak. Dan raja ingin menunjukkan penghargaan atas pekerjaan mulia itu. Sebagai pekerja, hal ini penting kita sadari bahwa output pekerjaan kita sesungguhnya dinikmati sejumlah orang di ujung sana. Memang mereka jarang berterima kasih, malahan suka komplain kalau ada sedikit masalah. Sebagai penikmat kerja kita, sangat jarang, kalaupun ada mereka mengunjungi dapur kita. Lebih jarang lagi, kalau tidak mustahil, seorang raja, Pak Bupati atau Pak Camat misalnya datang mengunjungi dan menghargai kita. Tetapi sebagai umat beragama, saya ingin katakan bahwa Tuhan sebetulnya hadir di dapur kerja kita. Seperti Shah, saya yakin dia pun menghargai pekerjaan kita, kecuali jika pekerjaan kita berkarakter haram. Tuhan menghargai pekerjaan kita karena saya kira manfaat-manfaatnya bagi umatnya yang lain dengan
perkataan lain, kita telah menjadi mitra sekerja Tuhan dalam hal memproduksi nilai-nilai kebaikan dan kesejahteraan. Masalahnya kita jarang sadar bahwa Tuhan hadir di ruang kerja kita. Lebih tidak sadar lagi bahwa Tuhan sebenarnya menghargai pekerjaan kita. Ini persoalan kesadaran. Sebab jika kita sadar, saya yakin kita pasti sangat bangga, pasti sangat bersemangat, pasti berusaha berbuat yang terbaik, menghasilkan karya terbaik seperti kisah berikut ini. Suatu hari, Michelangelo diperintahkan turun oleh Sri Paus dari tempat kerjanya di ketinggian langit-langit Kapel Sistine di Istana Kepausan di Roma. Sudah berhari-hari Paus ingin berdiskusi dengan lukisan yang sedang dikerjakan oleh Michelangelo di bentangan langit-langit tersebut. Tetapi bagaikan cicak, pelukis besar ini nempel terus di atas sana. Sesampainya di bawah, ia segera diprotes Sri Paus. "Bo, jangan terlalu halus, sebab di bawah sini keindahan tambahan itu tidak bisa dinikmati lagi." Sambil menunjukkan sikap hormat, Michelangelo menjawab, "Memang benar Bapak Paus tidak akan bisa menikmatinya, tetapi Tuhan akan menikmatinya." Sedemikian tinggi standar kualitas Michelangelo sehingga pekerjaan itu sampai menghabiskan 8 tahun usianya. Tetapi karya agung yang diberi judul The Last Judgment itu sampai kini dianggap sebagai salah satu dari 10 lukisan paling akbar di sepanjang zaman. Kedua, tukang api itu sesudah menyadari apa yang terjadi, mampu membebaskan diri dari belenggu pamrih, belenggu aji mumpung, dan belenggu nafsu untuk mengeksploitasi rajanya. Kebiasaan umum adalah bahwa orang berusaha mengejar perkawanan dengan kalangan atas, menteri, gubernur, pengusaha top, bupati, presiden, dan lain-lain, agar kesempatan atau memiliki kesempatan panen dari ladang perkawanan itu. Segala strategi dan taktik dirancang untuk tercipta perkenalan awal untuk dikembangkan menjadi perkawanan akrab dengan raja-raja tersebut. Kalau tidak bisa sampai berkawan, kartu namanya saja pun lumayan lah. Dengan modal kartu nama VIP saja, banyak orang sudah mulai menangguk untung. Kecuali untuk sejumlah VIP tertentu. Sebenarnya inilah yang selalu membuat kalangan atas merasa risih dengan upaya-upaya persahabatan dari kalangan bawah. Mereka takut dieksploitasi, dan siapa yang suka dieksploitasi? Saking banyaknya eksploitator ini, sampai nomor telepon rumah pun dirahasiakan di 108. Lalu, tidak bolehkah kita bersahabat dengan kalangan atas? Tentu boleh, tetapi hendaklah itu terjadi secara alamiah, dan perkawanan paling alamiah muncul dari kondisi saling memerlukan. Dan supaya kita diperlukan orang lain, kembali lagi, hendaklah hasil pekerjaan kita bermutu tinggi. Inilah kondisi win-win. Ketika kondisi ini terbentuk, maka normalnya terciptalah saling memberi, saling menerima secara wajar dalam tata hubungan yang organik. Pada kondisi ini, jika kedua sahabat kemudian saling memberikan hadiah dalam bentuk keramahan, angpau, parsel, traktir, dan sebagainya, kita tidak perlu mencurigainya, sebab dalam takaran yang wajar, justru hal-hal itulah yang memperindah hubungan kerja kita, yang pada gilirannya berfungsi sebagai penambah vitamin motivasi kerja. Sebaliknya, hubungan artifisial yang kita rekayasa dalam sebuah paradigma eksploitatif terhadap rekan-rekan sekerja, khususnya orang atas, sesungguhnya adalah persahabatan palsu. Memang patut disayangkan banyak kalangan atas justru senang dengan kepalsuan ini yang berakibat
mereka merasa kecewa saat lengser kelak. Seorang teman berkata, status abadi kita adalah orang biasa. Artinya status VIP, status orang atas adalah status sementara. Saat orang atas menjadi orang biasa, sering kedok persahabatan palsu terbuka. Ketika itulah rasa kecewa datang menyergap. Kembali pada kisah si tukang api, jika Anda adalah sah dalam cerita itu, sesudah Anda melihat kualitas kerja dan kepribadian si tukang api, apa yang Anda perbuat? Tidak tergerakkah Anda mengundangnya ke istana? Tidak tergerakkah hati Anda memberikannya pekerjaan yang lebih baik? Mudah ditebak sah akan melakukan lebih daripada itu. Tetaplah abadi prinsip ini, bahwa persahabatan sejati selalu didasari oleh ketulusan, didorong rasa kebaikan, dan ditopang rasa saling memerlukan. Persahabatan demikian jika terjadi di tempat kerja, selain akan langgeng, juga sebuah sumber semangat kerja. Ketiga, dengan mempertahankan relasi antar manusia, mereka pada tingkat manusia terhadap manusia, bukan tukang api dan raja. Kedua manusia itu telah memanusiakan diri mereka sendiri dalam arti keduanya ada dalam posisi saling menghargai, saling mendukung, saling menyukai, tanpa satupun merasa lebih kecil atau lebih besar. Dan pada saat yang sama saling independen. Yang satu tidak membawahkan yang lain, dan yang lain tidak mengkultuskan yang satu. Inilah relasi antar manusia yang mampu menyediakan motivasi yang sehat satu kepada yang lain. Martin Buber menjelaskan adanya sejenis hubungan antar manusia yang tidak sehat disebut I-it, yaitu tata hubungan di mana orang memandang dan memperlakukan sesamanya sebagai it atau barang alias benda. Contoh yang paling mencolok adalah perlakuan laki-laki terhadap perempuan dalam ungkapan godaan terhadap laki-laki adalah tahta, harta, dan wanita. Jelas sekali perempuan disamakan dengan benda, sekelas dengan barang, dan kenyataannya dalam kamus para hidung belang, barang memang seperti perempuan. Atasan bawahan pun dapat berelasi I-it, di mana atasan memperlakukan bawahannya sebagai komponen yang bisa dieksploitasi, dan jika habis manis sepah pun boleh dibuang. Tetapi bawahan pun dapat memperlakukan atasannya dengan relasi I-it. Di sini bawahan mengeksploitasi atasannya untuk keuntungan dirinya. Dalam ketiga kasus di atas, laki-laki tidak memanusiakan perempuan, atasan tidak memanusiakan bawahannya, dan bawahan tidak memanusiakan atasannya. Tegasnya, manusia membendakan atau menghewankan manusia lain. Tetapi dengan demikian sebenarnya manusia sedang membendakan atau menghewankan dirinya sendiri. Manusia mengobjekkan orang lain, pada saat yang sama mengobjekkan dirinya sendiri. Apabila dosis objektivitas ini sudah terlalu tinggi, maka korban pertamanya adalah hati nurani kita. Nurani kita menjadi cacat, dingin, dan keras, tidak berperasaan. Saat inilah manusia mampu menampilkan perilaku hewani, brutal, buas, kasar kepada sesamanya. Mengingat bahwa proses pembendaan sesama adalah pengutamaan kepentingan diri sendiri tanpa peduli kepentingan orang lain, maka menurut saya inilah bahaya egoisme paling besar. Tukang api dalam cerita ini menggambarkan relasi antar manusia. Keduanya saling memperlakukan sebagai subjek. Keduanya tampil sebagai individu yang utuh, saling meneguhkan meskipun saling memerlukan. Dalam setting seperti ini, semangat dan motivasi relasional kita akan saling menguatkan.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menginginkan umatnya untuk saling mengasihi dalam kasih persaudaraan yang saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Tuhan tidak menginginkan adanya kita memandang sesama kita dengan tidak manusiawi atau memperlakukan sesama kita dengan ukuran-ukuran duniawi. Tapi Tuhan menginginkan kita, biarlah kita membangun hubungan dan relasi dengan kasih yang tulus, tanpa memandang rupa, tanpa syarat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.